Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ke-20 dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan tentang khalwat dan uzlah. Khalwat dan uzlah ada dua bentuk, lahir dan batin. Khalwat lahir dalam bentuk mengasingkan diri dan menjaga badan untuk tidak bertemu orang sehingga tidak menyakiti hati orang lain akibat akhlaknya yang buruk serta meninggalkan apa saja yang disenangi hawa nafsu. Lalu menjaga panca inderanya untuk membuka kepekaan batin dan niat yang ikhlas lalu dengan menjalani kematian sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memasuki alam kubur dengan niat menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melindungi kaum muslimin dari kejahatan dirinya sesuai sabda Rasulullah SAW. Muslim yang sejati adalah yang menjaga kaum muslim dari bahaya lisan dan tangannya, lalu menjaga lidah dari kata-kata yang tidak berguna. Sesuai sabda Nabi SAW, keselamatan seseorang bergantung pada lidahnya. Lalu menjaga kedua mata dari pandangan khianat dan melihat yang diharamkan, lalu menjaga kedua telinga, tangan dan kakinya. Sesuai sabda Nabi SAW, dua mata pun bisa berzina. Perzinahan dari setiap anggota badan tersebut akan menghasilkan sosok teman jahat yang buruk rupa. Pada hari kiamat kelak ia berdiri bersamanya dan menjadi saksi perzinahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia akan menyeretnya ke neraka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengazabnya. Jika ia bertobat dari perzinahannya dan menjaga diri untuk tidak mengulanginya sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at. Maka berubahlah wajah teman yang buruk itu menjadi wajah pemuda tampan, lalu ia mengajaknya menuju surga, sehingga ia pun selamat dari kejahatan temannya itu. Maka khalwat adalah pelindungnya dari berbagai maksiat sehingga amalnya tetap baik atau soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengharapkan ingin bertemu dengan Tuhannya hendaklah melaksanakan amal soleh dan tidak boleh menyekutukan apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi. Adapun khalwat batin adalah berusaha tidak memasukkan pikiran-pikiran hawa nafsu setan ke kalbunya seperti hobi makanan, minuman, mencintai keluarga dan kerabat, mencintai binatang seperti kuda dan sebagainya. Juga dari riya, sum'ah dan popularitas sebagaimana sabda Nabi SAW. Popularitas adalah bencana, termasuk apa saja yang mengarah padanya, sedangkan menenggelamkan diri dan segala sesuatu yang mendorongnya adalah kedamaian. Selain itu, berusaha secara sengaja tidak memasukkan seperti sifat sombong, ujub, bakhil, dan sifat-sifat tercela lainnya ke kalbunya. Jika salah satu sifat-sifat tercela tersebut masuk ke kalbu orang yang khalwat, maka rusaklah khalwat dan kalbunya. Rusak pula amal-amal dan kebaikan di dalam kalbunya. Maka tinggallah kalbu tiada manfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surat Yunus. Maka setiap orang yang di dalam kalbunya terdapat sifat-sifat rusak ini, maka ia termasuk orang-orang yang membuat kerusakan meskipun lahirnya ia tampak soleh. Rasulullah SAW bersabda, sombong dan ujub itu merusak iman. Rasulullah lagi bersabda, mengumpat itu lebih berat dosanya dari zina. Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, hasud menghanguskan kebaikan seperti api menghanguskan kayu. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Fitnah itu sifatnya pasif dan Allah melaknat orang yang mengaktifkannya. Nabi SAW bersabda, orang bakhil tidak masuk surga meskipun ahli ibadah dan zuhud. Nabi SAW bersabda, orang yang suka mengadu domba tidak masuk surga. Masih banyak hadis lain yang mencela akhlak buruk dan penjabaran ini bagian dari upaya agar hati-hati. Tujuan awal dari tahap-tahap penyucian adalah menyucikan kalbu dan mencabut hawa nafsu dari akar-akarnya dengan halwat, riyadhah, diam, dan melazimkan zikir disertai api cinta, mahabbah, ikhlas, tobat, dan i'tikad baik yang sesuai sunnah Nabi SAW, serta tetap mengikuti tradisi kaum salaf saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para musyayikh serta ulama. Jika seorang mukmin ahli tauhid atau sufi duduk dalam halwat dengan taubat dan talqin beserta syarat-syarat tersebut di atas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memurnikan amalnya. Dia akan menerangi kalbunya, dia melembutkan kulitnya, dia menyucikan lidahnya, dan dia satukan indranya yang lahir dan yang batin. Lalu dia mengangkat amalnya ke hadirat Allah dan dia mendengarkan doa-doanya. Seperti ucapannya, Sami Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar orang yang memujinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doanya, pujiannya, serta kerendahan hatinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pada hambanya itu balasan berupa al-qurbah dan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Quran Surat Fatir. Maksud dari al-kalim at-thayyib, perkataan-perkataan yang baik, adalah menjaga lidah dari perkataan yang sia-sia. Setelah sebelumnya lidah menjadi sarana zikir dan menauhidkan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat ilmu, amal, dan yang mengamalkannya menuju al-qurbah, menuju rahmat Allah dan menuju surganya dengan ampunan dan ridhonya. Jika makam-makam rohani ini diperoleh seorang yang khalwat, maka kalbunya akan seluas laut yang tidak berubah oleh sikap buruk manusia kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu seperti laut yang tidak berubah. Saat itu kebiasaan hawa nafsu padam tenggelam di dalam laut seperti tenggelamnya Fir'aun dan anak buahnya, tanpa merusak laut sedikit pun. Di atas laut itu kapal syariat pun berlayar dengan selamat, dan Roh Qudsi akan menyelam hingga ke dasarnya hingga sampai ke negeri hakikat yang mengeluarkan permata, mutiara, ma'rifat, dan berlian yang tersembunyi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keduanya keluarlah mutiara dan permata. Quran Surat Ar-Rahman. Karena laut ini diraih oleh orang yang mampu memadukan lautan lahir dan batin, maka setelah ini tidak akan ada kerusakan di dalam kalbu. Tobatnya akan menjadi nasihat baginya, ilmunya bermanfaat dan tidak condong pada hal-hal yang dilarang secara sengaja. Sedangkan yang ia lakukan karena lupa dan lalai akan diampuni dengan istighfar, rasa sesal, dan keyakinannya insya Allah.